Selamat pagi Bu Alpi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, saya baik hari ini, Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Begini, Pak, saya mau bercerita. Saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas yang saya pegang sekarang, Pak. Oh, oh gitu. Apa yang sudah Ibu Alpi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya sudah berusaha untuk menciptakan kelas yang kondusif, kemudian berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, aman, bagi peserta didik, Pak. Kemudian apa yang sudah Ibu Alpi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Eee, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, saya sudah mencoba berbagai strategi, Pak. Mulai dari seperti menerapkan metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya untuk menciptakan kelas yang kondusif, kemudian aman, menyenangkan bagi peserta didik. Jadi saya rasa kompetensi saya dalam mengelola kelas belum efektif, Pak. Oh, terus apa yang menjadi tantangan Ibu Alpi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Saya sudah berusaha ya, Pak. Mungkin Ya, ini dari metode pembelajaran, namun belum benar-benar efektif karena saya merasa masih kesulitan, Pak, untuk mengendalikan peserta didik yang masih suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, kemudian eh, masih tidak fokus saat saya mengajar di depan, dan ada-ada saja yang dilakukan oleh peserta didik seperti mengajak temannya berbicara, memainkan alat tulis, dan sebagainya, Pak. terus apa yang Ibu Elvi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya membutuhkan strategi yang lebih baik lagi, Pak, agar dapat menarik minat anak, meningkatkan eh, konsentrasi anak pada saat saya menyampaikan materi, Pak. Oh, baiklah. Oh, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan peserta didik yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama, Bu Alfi, kita perlu memahami penyebab peserta didik yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, yang pertama itu apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Kemudian apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena ingin menarik perhatian? Hmm, dari 3 poin yang Bapak sampaikan tadi, saya pikir murid saya ini mereka merasa tidak memahami materi yang saya sampaikan dan mungkin tidak terlalu menarik, Pak, karena saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, diskusi paling itu, Pak. Oh, jika demikian, tentu kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada peserta didik. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi atau membahkan alat-alat teknologi sebagai media pembelajaran agar peserta didik kita itu tidak bosan dalam kegiatan belajar. Iya, Pak, saya menyadari kalau dengan menggunakan media nantinya anak-anak akan tertarik. Saya juga akan mencoba meningkatkan kompetensi diri, Pak. Mungkin saya akan nantinya bisa belajar dan bertanya kepada Bapak bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih menarik untuk peserta didik. Kemudian
Nantinya saya akan minta anak lebih aktif lagi. Mungkin nanti saya juga akan minta berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, Iya. membuat media pembelajaran yang menarik. Di. Oh, itu dulu sebentar. Iya. Iya Bu Elvi. Jadi apa yang bisa Bu Elvi lakukan? Ya, saya untuk yang pertama mungkin saya akan melakukan tes awal, Pak, kepada peserta didik. Mungkin saya akan melihat latar belakang atau minat peserta didik yang beragam. Nanti saya akan membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Kemudian nantinya saya juga akan bertanya kepada Bapak dan rekan sejawat untuk membuat media pembelajaran yang menarik, Pak. Oh begitu, bagus sekali Bu Elvi. Kemudian akibat dari penggunaan metode ceramah itu yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu bisa membosankan bagi peserta didik, Bu. Sehingga peserta didik itu kurang memahami materi pelajaran dan peserta didik terlihat kurang aktif. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya strategi atau media pembelajaran untuk menarik minat belajar peserta didik. Contohnya Bu Elvi bisa juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu. Iya, Pak. Saya sudah membayangkan itu, Pak. Saya tadi sudah akan melaksanakan tes awal kepada peserta didik dan menyesuaikan rencana pembelajaran dengan minat anak yang berbeda, Pak. Saya rasa nantinya saya juga akan melaporkan hasil tes awal ini, Pak, kepada kepala sekolah agar dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki rencana pembelajaran, Pak. Iya. Begini Bu Elvi, dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kita tentu harus memahami secara mendalam peserta didiknya, baik dalam hal kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajar murid. Peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, tentu kita harus memahami apa saja karakteristik dan strategi dari pembelajaran tersebut, Bu. Iya, Pak. Saya menyadari hal tersebut dan saya akan meningkatkan kompetensi saya untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Dan saya pasti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat serta tes awal sangat penting, Pak, saya rasa. Ya Bu, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada peserta didik yang tidak berbicara. Dan kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik yang diam dan mendengarkan pelajaran yang kita laksanakan. Iya, Pak. Saya juga akan melakukan komunikasi aktif dengan peserta didik, Pak. Jadi akan saya buat rencana pembelajaran semenarik mungkin sehingga dapat memancing keaktifan peserta didik nantinya, Pak. Bagaimana Bu? Apakah Ibu Elvi sudah memiliki gambaran tentang strategi atau media pembelajaran yang akan Ibu Elvi lakukan? Iya, Pak. Dari pembicaraan kita ini saya sudah banyak sekali poin-poin yang saya catat. Di antaranya saya akan melakukan tes awal, kemudian untuk melihat minat anak dan menyesuaikan minat peserta didik tersebut ke dalam rencana pembelajaran nantinya, kemudian juga berjabat untuk membuat pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini, Bu. Silakan Ibu Elvi implementasikan strategi atau media pembelajaran tersebut dan beritahu saya jika hasilnya nanti, Bu. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan
Alhamdulillah saya sudah mendapat solusi untuk kendala yang saya hadapi. Dan semoga saya dapat menerapkannya, Pak. Iya, iya Bu, silakan Bu Elvi menerapkannya di kelas nanti. Semoga kelas yang Ibu Elvi ajarkan menjadi kondusif, aman, dan menyenangkan. Amin, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan